di dalam kehidupan kita ada satu hal yang terpenting yang disebut dengan ad-din. Kita adalah penganut dinul Islam. Al-Islam ya'budu wa la ilaha illallah. Itu sudah kita perkenalkan. Kita sudah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tertinggi. Islam adalah agama yang paling mulia di sisi kita, di sisi Allah, di sisi manusia sekalian. Islam itu sesungguhnya mengenal istilah raga dan jiwa. Raga Islam adalah yang tampak di bulu mata. Jadi kalau kita melaksanakan amalan-amalan yang tampak sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, ini adalah raganya Islam. Raga itu tidak akan bermakna apa-apa jika tidak ditopang oleh jiwa. Makanya kita kenal istilah jiwa dan raga. Agama pun demikian. Raga harus ditopang oleh jiwa. Maka bicara tentang jiwa Islam, yang pertama kali tentu adalah iman. Iman yang pertama yang harus mempersaksikan bahwa kita adalah penganut agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran banyak disebut innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman. Kita kadang-kadang dipanggil dengan ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kaidah orang-orang dulu, apa yang dimaksud dengan iman? Makanya teman-teman tereolog yang diterlayan tebel, jadi iman itu sama dengan tebel. Yang dimaksud dengan iman adalah ditetapkan di dalam hati, ngetokap hati. Yang pertama syaratnya adalah menetap di dalam hati. Ada keyakinan, ada kepercayaan, ngetokap hati. Yang kedua diucapkan dengan lisan, ngarampe pada luar, dipaumi kepada sebagai termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah najidurai berkaulah atau dilakukan, dilaksanakan dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Lalu apa pentingnya iman di dalam kehidupan ini? Rasulullah SAW bersabda, yakhruju minan nar, semua kita ini akan dikeluarkan dari api neraka. Dikeluarkan, dibebaskan dari api neraka. Siapa yang dibebaskan dari api neraka? Man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Apabila di dalam hatinya masih ada iman, insyaallah kita akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Adakah orang yang tidak beriman? Ada. Banyak orang yang hidup tidak tanpa agama. Mereka hidup dengan tanpa iman, tidak percaya apa itu neraka, tidak percaya apa itu surga, tidak percaya apa itu hari kebangkitan, tidak percaya apa itu siksa kubur. Ini termasuk golongan-golongan yang sesungguhnya tidak memiliki iman. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang pertama yang menjadi tanda, yang menjadi karakteristik, yang menjadi ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada hal-hal yang baik. Dia percaya malaikat, dia percaya Allah, dia percaya Rasul itu. Jadi yang pertama ini. Yang kedua disebut dengan ihsan. Jadi setelah kita percaya, kita yakin, maka diikuti dengan perbuatan. Inilah yang disebut dengan amal. Amal, perbuatan. Perbuatan yang baik adalah ihsan. Yang dimaksud ihsan, perbuatan itu didasarkan atas iman. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Nur, alladzi khalaqan nur wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
kebaikan, untuk masjid, tapi kita peroleh dari uang yang haram, kita peroleh dari hasil korupsi, hasil pencurian dan perampokan. Itu kelihatannya melakukan hal-hal yang baik, tetapi tidak termasuk dalam kategori ahsan amal. Perbuatan yang baik harus didukung oleh iman yang baik. Jadi Islam yang menjiwainya yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ihsan. Lalu yang ketiga adalah ikhlas. Mukhlishina lahud-din, ikhlas di dalam beragama. Apa yang dimaksud ikhlas? Tidak ada perbuatan amalan kecuali hanya untuk Allah. Makanya dalam surah Al-Maun, alladzina hum yura'un. Jadi orang-orang Yahudiyah yang senantiasa memperlihatkan perbuatannya hanya untuk dipuji, kemudian dilahir, itu tidak lain, tidak bersandar kepada keikhlasan. Makanya perlu di dalam beragama itu apa yang disebut dengan ikhlas. Yang keempat, istiqomah. Apa yang maksud istiqomah? Di dalam surah Fussilat disebutkan innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Jadi kalau kita sudah mengatakan Rabbuna, Allah adalah Tuhan, maka harus istiqomah. Sudah istiqomah, kemudian istiqomah, berpegang teguh, berteguh di tempat, tidak bergeser. Mau miskin, mau kaya, tetap beriman. Mau sengsara, mau bahagia, tetap hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan istiqomah. Tetap teguh, tidak berubah pendiriannya dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sukses, dalam keadaan kaya, agar dia tetap istiqomah, dia tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqam. Apa yang di Allah dan tanazzal. Jadi turun malaikat, tanazzal malaikat, turun malaikat, wala tahafu, wala tahzanu. Tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Orang yang istiqomah dijanji oleh Allah lewat malaikat, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih. Insyaallah Allah akan bersama dengan orang-orang yang istiqomah. Semoga Allah memberikan kita anugerah, melindungi kita sehingga menjaga diri ini agar tetap menjadi Islam yang sesungguhnya. Ya yang senantiasa menelantarkan kita, menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna